warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iis selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 88. Di sini kami akan menyajikan video UAS yang berjudul Wawasan Nusantara. Maka sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurina Alifah Eko Putri dengan NIM 2208101047. Saya Hani Nafilah dengan NIM 220810101026. Saya Nasyada Risma dengan NIM 220810101038. Saya Syari Maulia dengan NIM 220810101033. Saya Amina Nadia dengan NIM 19201011111. Halo guys, kalian tahu nggak apa sih wawasan Nusantara itu? Sebelum itu ikut aku yuk tanya ke beberapa mahasiswa apa itu wawasan Nusantara. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Menurut kalian apa sih wawasan Nusantara itu? Kalau menurut aku wawasan Nusantara itu suatu cara pandang kita terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Kalau menurut aku sih, wawasan Nusantara itu merupakan segala sesuatu yang mencakup negara. Jadi yang dikatakan beberapa mahasiswa tadi itu benar teman-teman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang yang berada di Indonesia. Untuk materi lebih lanjut, yuk ikuti pembahasan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Nah, apa aja sih suku-suku bangsa yang ada di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Dari 1.340 suku tersebut, terdapat 10 suku bangsa yang memiliki populasi paling banyak di Indonesia. Nah, apa saja sih 10 suku bangsa tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, suku Jawa. Suku Jawa ini merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk suku Jawa ini kurang lebih sekitar 96 juta jiwa atau setara dengan 40,22% dari total penduduk di Indonesia. Yang kedua, suku Sunda. Suku Sunda ini merupakan suku terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa. 15,5% dari total penduduk Indonesia berasal dari suku Sunda. Yang ketiga, suku Batak. Jumlah populasi suku Batak tercatat kurang lebih sekitar 3,58% dari total penduduk di Indonesia. Yang keempat, suku asal Sulawesi. Yang dimaksud suku asal Sulawesi ini adalah suku di luar suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo yang memiliki jumlah penduduk sekitar 3,22% dari total penduduk di Indonesia. Yang kelima, suku Madura. 3,03% dari jumlah penduduk Indonesia berasal dari suku Madura. Yang keenam, suku Betawi. Suku Betawi ini merupakan campuran dari suku-suku yang dulu ditetapkan ke wilayah Batavia pada masa penjajahan Belanda. Dari total penduduk di Indonesia, terdapat 2,88% penduduk yang berasal dari suku Betawi. Yang ketujuh, suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Jumlah populasi penduduk suku Minangkabau ini kurang lebih sekitar 6.500.000 jiwa atau setara dengan 2,73% dari total penduduk di Indonesia. Yang kedelapan ada suku Bugis. Suku Bugis ini berasal dari Pulau Sulawesi. 2,69% penduduk Indonesia berasal dari suku ini. Yang kesembilan, suku Melayu. Suku Melayu ini termasuk kelompok Austronesia yang tersebar di wilayah Sumatera bahkan Kalimantan. Jumlah populasi penduduk suku Melayu ini sekitar 2,27% dari penduduk Indonesia. Yang ke-10 ada suku asal Sumatera Selatan. Suku ini memiliki jumlah penduduk sekitar kurang lebih 5.200.000 jiwa atau setara dengan 2,16% dari total penduduk di Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan suku bangsa yang ada di Indonesia dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo guys, kalian tahu nggak sih di Indonesia itu ada berapa provinsi? Pasti pada belum tahu ya. Yuk kita cari tahu. Halo kak, boleh ganggu waktunya nggak? Iya silahkan. Aku mau tanya nih,
Kalian tahu nggak sih di Indonesia itu ada berapa provinsi? Setauku 34 ya Kak. Masih belum tepat kakaknya sendiri. 34 sih. Nah, kalian taunya pasti 34. Kalau yang benar, yuk kita simak bareng-bareng. Ada berapa provinsi sih di Indonesia itu? Tidak. Nah, jadi Indonesia sendiri memiliki 38 provinsi, teman-teman. Di antara 38 ini ada 4 provinsi paling muda yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Di antaranya ada Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan juga Papua Pegunungan. Di antara provinsi-provinsi ini tentunya ada provinsi penghujung. Di bagian paling timur ada provinsi Papua, di bagian paling barat ada provinsi Aceh, dan juga di bagian paling selatan itu ada provinsi NTT. Sekian penjelasan mengenai provinsi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya, mau melakukan wawancara nih seputar wawasan Nusantara Pandang yang terkenal. Mungkin kan mbaknya udah jadi mahasiswa Universitas Jember nih, dan pasti udah merantau di Jember. Mungkin dari mbak-mbaknya ini ada yang tahu nggak apa tempat wisata di Jember minimal 3 deh sebutin. Kurang tahu sih Mbak, tapi pernah sekali ke tempat wisata Pantai Papuma. Kalau sebelumnya kurang tahu juga, karena juga masih Pantai Papuma ya, mbak yang lain? enggak sih, saya tahunya Terus sama juga, berarti ikut ya. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih tempat wisata yang ada di Jember. Jadi yang pertama, selain dari Papuma yang merupakan ikon di Jember, ada beraneka ragam tempat wisata. Yang pertama contohnya adalah Taman Nasional Mori Betiri yang merupakan salah satu kebanggaan dari masyarakat Jember karena menawarkan wisata alam yang sangat khas. Jadi di sana juga ada wisata petualangan hutan, kemudian pantai, wisata edukasi, dan masih banyak lainnya yang sudah ada sejak zaman bersejarah di Jember. Kemudian ada air terjun Tanca. Jadi air terjun ini merupakan curug yang tertinggi di Jember. Selanjutnya ada air terjun Antrokan. Ya, ini juga air terjun dengan ketinggian 54 meter. Di mana air terjun ini sudah banyak dilakukan oleh orang yang suka berpetualang terhadap air terjun. Kemudian tiketnya ini juga gratis. Selain itu ada juga fenomena alam lainnya seperti Teluk Love. Jadi Teluk Love ini adalah tempat wisata yang alasannya dinamakan Teluk Love ini karena dilihat dari kejauhan saja dia bentuknya sudah seperti jantung hati. Nah, ini juga merupakan spot yang paling sering dikunjungi. Kemudian ada lagi yang namanya adalah Gembok Cinta. Nah, jadi di bagian Gembok Cinta di lokasi Teluk Love ini, dia ini merupakan salah satu spot yang paling populer juga. Selanjutnya ada Taman Botani Sukorambi. Jadi Taman Botani ini sering digunakan untuk wisata alam dan juga belajar untuk semua jenis usia. Nah, di situ juga ada mini zoo, kemudian water park, off-road, flying fox, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai wawasan Nusantara, potensi alam, provinsi yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas 7 keajaiban dunia yang salah satunya ada di Indonesia. Kalian tahu nggak sih itu apa? Nah, betul, itu adalah Candi Borobudur. Yuk kita simak penjelasannya. Berdasarkan prasasti Karangtengah, diperkirakan Candi Borobudur ini dibangun oleh Raja Samaratuda dari Wangsa Shailendra dan kemudian dilanjutkan oleh putrinya yaitu Ratu Pramodawardhani pada abad ke-9. Sebuah legenda Jawa mengisahkan mengenai Gunadarma yang tengah berbaring memandangi Candi Borobudur hingga tertidur. Lalu kemudian tubuhnya berubah menjadi sebuah bukit yaitu Bukit Menoreh. Kemudian Gunadarma ini dianggap sebagai arsitek dari Candi Borobudur itu, meskipun masih belum ada prasasti yang menyatakan mengenai hal itu. Candi Borobudur ini memuat 2.672 panel relief yang jika disusun sejajar, maka panjangnya itu bisa mencapai 6 km. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan ajarannya, relief Candi Borobudur ini juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu.